Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Masyaallah muslimin muslimat rahimakumullah, para jamaah pengajian Masjid Az-Zumar, baik yang hadir di Masjid Az-Zumar maupun yang mengikuti Zoom. Mudah-mudahan kehadiran kita mengikuti taklim ini membawa keberkahan bagi kita semua, menjadikan kita lebih soleh, menjadikan kita menjadi lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi lebih takut untuk meninggalkan perintah-perintahnya, dan juga kita menjadi lebih takut untuk melakukan apa-apa yang dilarang olehnya. Jadi ilmu yang benar itu adalah ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah dan semakin takut kepada Allah. Jadi adalah satu hal yang unik kalau kita berinteraksi dengan Allah. Kalau kita merasa takut dengan Allah, justru kita mendekat kepada Allah. Wafirru ilallah. Lari kita kepada Allah. Beda. Takut dengan macan, kita justru lari menjauhi macan. Takut dengan anjing yang galak, kita lari dari anjing yang galak. Tapi ketika kita takut kita kepada Allah, justru kita lari mendekat kepada Allah. Jadi hakikat ilmu yang benar adalah hakikat yang menjadikan kita lebih takut dan lebih ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah hadirin hadirat yang hadirat Allah, ada zikir pagi yang harusnya tidak kita baca terus ya. Jangan sampai kita tinggalkan. Yang pertama adalah tentunya syahidul istighfar. Jadi istighfar itu jangan sampai kita tinggalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ala hadika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika minasyaitonir rajim. Abu laka bi ni'matika wa bi dzambi faghfir li fa innaka ghafurudz dzunuba illa anta. Karena Allah dan Rasulnya menjanjikan, barang siapa membaca itu pada pagi hari dan kemudian meninggal di siang hari atau sore hari, masuk surga dia. Barang siapa membaca sore hari dan meninggal di malam hari, dia masuk surga. Jadi Allah itu memberikan sarana-sarana kita dalam surga itu sangat banyak, tinggal kita menempuhnya saja. Zikir yang jangan sama sekali jangan ditinggalkan, sesibuk apapun. Sesibuk apapun kita. Kemudian zikir yang kedua yang kita tinggalkan adalah zikir subhanallah bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi zinata arsyihi wa bidada kalimatihi. Itu zikir pamungkas. Jadi kalau kita tidak sempat berzikir secara banyak, minimal kita baca zikir pagi itu 3 kali, itu sudah mencukupi mengganti zikir kita yang banyak. Nah, ini Rasulullah juga menjanjikan, subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan aku memujinya. Adada khalqih, pujian kita itu sebanyak adada khalqih, sebanyak ciptaannya. Jadi karena kita tidak mungkin memuji Allah itu artinya bilangannya berjuta-juta, tapi Allah memberikan kesempatan kita. Dicontohkan Rasulullah bahwa kalau kita memuji Allah adada khalqih, sebanyak ciptaannya. Manusia aja ada 7 miliar. Belum lagi burung, belum lagi
ikan segala macam, ikan teri aja udah puluh, 1 kilo aja udah berapa ribu itu. Belum lagi beras, satu karung ada berapa butir. Pohon-pohon. Nah, sebanyak itulah kita memuji Allah. Tapi itu pun belum cukup. Artinya pujian kita kepada Allah seperti itu belum cukup. Karena Allah pada hakikatnya itu lebih dari itu pujian. Waridho nafsih. Sampai artinya Allah ridho. Kita memuji, ingin memuji Allah sampai Allah ridho pada kita. Wazilat arsy, seberat timbangan arasnya. Aras itu besar sekali. Timbangannya nggak terukur. Wabidada kalimati, sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalam-kalam Allah. Jadi tinta, kalam Allah itu kalau di dalam surat Kafir dikatakan bahwasanya seluas lautan perlu dijadikan tinta untuk menulis kalam Allah, itu nggak cukup. Didatangkan lagi sampai 7 kali lautan itu. 7 lautan untuk menulis kalam Allah itu tidak cukup. Artinya kalam Allah itu begitu banyak. Kan semua kalam Allah ini, semua yang terjadi ini karena tercatat sama Allah. Kita bicara tercatat, kita buang air kecil tercatat, terbuang air besar. Berapa miliar orang yang buang air bersamaan, berapa miliar orang yang makan secara bersamaan, tercatat. Nah itu tidak cukup untuk menulis artinya kalam-kalam Allah. Ya. Itu cara Allah memberikan kita pahala. Begitu pun Allah memberikan kesempatan kita untuk meraih pahala. Oleh karena jangan kita tinggalkan. Jadi pada satu saat Rasulullah artinya kan mau pergi ke masjid, lihat istrinya sedang zikir. Kemudian setelah kembali dari masjid, jadi Rasulullah itu biasanya kembali dari masjid itu syuruk. Ya. Karena beliau kan habis sholat subuh biasanya banyak memberikan artinya wejangan, memberikan taklim pada ada wahyu yang turun, kemudian beri nasihat, kemudian ada orang yang tanya-tanya segala macam. Jadi baru nanti setelah syuruk baru pulang. Setelah pulang, lihat istrinya masih zikir. Dalam zikir tanya, mau gak saya kasih amalan yang nilainya sama dengan Anda tadi, zikir dari mulai saya berangkat ke masjid sampai saya pulang ke masjid. Ya pasti mau. Apa bunyinya tadi zikirnya? Subhanallah bihamdi adal ridho zinat arsy wa adada kalimati. Baca 3 kali. Jadi baca 3 kali itu sama juga dengan kita zikir selama kurang lebih 2 jam. Di pagi hari. Ya, kalau saya ikut pendapat yang membolehkan kita membaca juga di sore hari. Walaupun di dalam buku zikir petang, pagi petang itu sore hari nggak baca itu. Tapi keumuman lafaz atau keumuman Nabi tidak mengkhususkan bahwa itu hanya dibaca pada pagi hari. Tidak ada keterangan Nabi Rasulullah yang mengatakan bahwa itu hanya baca pagi hari. Kejadiannya memang pagi hari. Tapi itu tidak menunjukkan fakta hukum bahwasanya hanya boleh dibaca pagi hari. Jadi karena ada kaidah usul fikih al-ibrah bi umul lafzi wala bi khususi sahabat. Jadi kaidah fikih betul. Hukum itu artinya yang pertama adalah keumuman lafaz, tidak kekhususan sebab. Lafaznya artinya Rasulullah mengatakan bahwa mau nggak artinya saya kasih amalan yang pahalanya sama dengan zikir dari mulai sebelum subuh sampai syuruk. Ya, saya ikut pendapat ulama yang boleh kita baca di sore hari jadi kita. Maka waktu zikir petang pun saya baca artinya. Ya, ini pendapat para hadis sebagian hadis seperti itu. Jadi kita baca juga. Jadi walaupun di buku zikir pagi yang petang yang terkenal sekarang ini banyak masjid-masjid itu artinya susunannya Syekh Qatani.
Syekh Qatan itu muridnya Abdullah bin Baz, mufti Al-Saudi. Itu salah satu saja, banyak lagi yang lain artinya. Yang kita kebetulan terkenalnya kan itu, karena mudah kita mereka cetak dengan menarik. Ada yang zikir yang lain banyak juga. Yang susunan sedikit berbeda dengan Hasan Al-Banna lebih banyak lagi ini zikirnya. Ya, tidak masalah. Tapi itu yang barangkali poin yang paling penting jangan sampai kita tinggal. Tadi saya sudah istighfar, tadi kemudian tasbih yang tadi subhanallah bihamdi atau ridho zinat asma'ul kalimat. Supaya kita tetap memperoleh kebaikan dalam hal manapun. Dan sangat penting zikir pagi dan petang itu kita dawamkan, kita rutinkan untuk menjaga diri kita dan juga untuk artinya menambah komitmen kita. Usahakan kita hayati artinya. Ya, artinya. Karena di dalam hadis Nabi yang mengatakan sayyid istighfar itu dibaca dan masuk surga itu ada penekanan supaya kita yakin betul tentang ucapan yang kita sampaikan, ucapan yang kita ucapkan. Jadi kita harus hayati artinya supaya kita mendapat janji yang telah diungkapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para jamaah hadirin hadirat yang Allah. Kita masuk pada materi pada hari ini yaitu namanya Rikhlatul Khulud. Rikhlah itu perjalanan. Rikhlah perjalanan. Dari kota berpergian itu namanya rikhlah. Perpergian keluar kota yang agak jauh itu namanya rikhlah. Dan khulud. Khulud itu jamak dari khalid. Karena perjalanannya panjang, ini namanya khulud artinya perjalanannya jadi abadi. Manusia itu pada hakikatnya kan tidak pernah berhenti dalam kehidupannya, selalu berjalan. Maka kita kenal adanya perjalanan hidup, gitu kan. Karena kita kenal nama istilah ungkapan perjalanan hidup. Jadi perjalanan hidup berjalan. Berjalan kita ada waktu kita berjalan. Kita waktu dulu kita dilahirkan 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu terus berjalan sampai sekarang. Nanti sampai akhirnya kita berjalan terus. Ini perjalanan hidup adalah penuh yang dengan misteri. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh para filosof, yaitu min aina ji'na, limaza ji'na, ila ainal masir. Min aina, dari mana kita ini berasal? Limaza ji'na, untuk apa ini kita ada di dunia ini? Ila ainal masir, kemudian kita akan menuju kemana? Jadi konsep perjalanan abadi ini konsep yang filosofis, diakui oleh seluruh artinya ahli filsafat. Tapi mereka tidak bisa menjawab itu, hanya menduga-duga, hanya menduga-duga. Karena itu adalah merupakan satu bagian dari rahasia yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Kalau umat Islam, nanti kamu diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah kemudian memberikan menanya, menyindir kita dalam ayatnya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi saya artikan secara bebas. Kok bisa-bisanya kalian itu kafir padaku? Wa kuntum amwatan, padahal kamu sebelumnya amwat, dalam keadaan mati, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Tidak ada apa-apa, mati. Summa yuhyikum. Kemudian aku hidupkan kalian. Kemudian summa yumitukum. Kemudian aku matikan lagi kalian. Kemudian summa ilaihi turja'un. Kemudian kembali ke Allah. Jadi asalnya dari Allah kemudian kembali pada Allah. Bagaimana proses perjalanan hidup kita dari awal?
Kehidupan kita berawal dari alam ruh namanya. Alam yang pertama yang kita arungi adalah perjalanan kita dimulai dari alam ruh. Ya, kalau kita bicara ruh, kita ingat firman Allah dalam surat Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau ada yang bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang ruh, qul ruhu min amri rabbi, dan ruh itu adalah urusan Allah, Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu artinya kalian tidak diberi pengetahuan tentang itu kecuali sedikit. Ya, berdasarkan hadis ini, ayat ini, maka ulama sepakat kalau kita bicara ruh itu dalilnya harus kuat, tidak boleh ngarang-ngarang. Quran atau hadis yang sahih. Kalau bersahih itu berarti cuma karangan, dugaan, tidak boleh kita yakini sebagai ada suatu kebenaran. Benar firman Allah yang lain dalam surat Al-Insan, Allah mengatakan, hal ata al insani khinum minad dalam yakun syai'am mazkura. Jadi manusia disuruh mengingat. Coba apakah ingat dulu bahwa kamu itu, diri kita ini dulu sebelum dilahirkan, ada nggak pernah nyebut nama-nama kita? Nggak ada, karena kita belum punya nama. Cuman Rasulullah saja yang namanya Nabi Muhammad itu disebut nama sebelum lahir. Kalau kita ini semua tidak pernah disebut nama kita sebelum lahir kita. Belum punya nama. Sebelum kelahiran kita tidak punya. Kita berada dalam ruh. Dan di ruh itu sudah ada, tapi belum punya nama. Nama itu setelah kita lahir baru ada nama. Tapi ketika ruh kita berada dalam ruh, kita ini sudah diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ungkapan adanya alastu birabbikum. Apakah kalian tahu bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Ya, ruh kita kemudian bala syahidna. Bala syahidna. Betul artinya aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Jadi ruh kita ini awalnya bersaksi. Itu menjadi fitrah ketuhanan bagi kita. Bagi orang beriman, kita yakin bahwa kita ini dulu sudah pernah diambil kesaksiannya oleh Allah untuk mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Itu mengabarkan Allah. Itu bagian dari keimanan kita yakin kita. Kemudian di ayat itu, ujung ayat itu mengatakan supaya kalian nanti tidak lupa. Diingatkan oleh Allah, karena kita ini lupa bahwa kita ini pernah berjanji, pernah bersaksi bahwa Allah ini. Ya. Ini bagian dari keimanan kita yang cukup mendasar sebetulnya. Secara logika artinya, sesuatu yang tidak kita ingat itu tidak bisa kita pastikan tidak terjadi. Kan gitu. Sesuatu yang tidak kita ingat, artinya kita tidak ingat sesuatu, tapi nggak boleh kita pastikan itu tidak terjadi. Dan ketika ada orang memberitahu bahwa itu pernah terjadi, orang itu kita percaya, kita yakin bahwa itu terjadi. Nah, dan kita diyakinkan nantinya, karena ini Allah menurunkan ayat Quran kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menggambar kepada kita percaya bahwa kita yakin bahwa kita dulu pernah diambil sumpahnya oleh Allah untuk bertuhan pada Allah. Kita harus yakin. Kalau kita kepada manusia jauh yakin, siapa yang pernah ingat artinya kita waktu dilahirkan oleh ibu kita, berojol dari rahim ibu kita keluar? Kadang ingat, Pak. Sana bisa memastikan diri kita, artinya bahwa kita ini ibu yang sementara ini kita anggap ibu itu benar-benar ibu kita. Nah, sekarang barangkali bisa tes DNA. Tapi kita sekarang ini kan percaya bahwa yang sekarang kita anggap ibu kita ini adalah benar-benar ibu kandung kita. Karena kita dikabarkan oleh orang sekeliling kita yang kita percaya. Untuk hal itu saja kita yakin bahwa inilah bapak kita, inilah ibu kita. Padahal kita tidak ingat.
Maka kita sebagai orang beriman tidak yakin bahwa ketika Allah mengatakan bahwa dulu kita pernah diambil sumpahnya oleh Allah untuk bertuhan kepada Allah, kita tidak yakin. Pada manusia aja kita yakin. Pada kakak kita yakin nih, kamu dilahirkan tanggal sekian ini. Kita nggak ada ingat lahir tanggal sekian. Ya kita harus yakin. Jadi filosofinya seperti itu. Sesuatu yang tidak kita tidak ingat, tidak bisa kita pastikan tidak terjadi. Dan ketika kita diingatkan sesuatu itu bahwa itu pernah terjadi, yang mengingat itu percaya, kita yakin bahwa itu pernah terjadi. Nih, di alam ruh kita pernah terjadi, kita bersaksi bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Itu fitrah. Oleh karena itu kewajiban kita memelihara fitrah itu. Kita bertuhan kepada Allah Subhanahu. Kemudian alam yang kedua, perjalanan kita yang kedua adalah perjalanan alam rahim. Jadi alam rahim itu dimulai dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dan terjadi itu bukan soal sah atau tidak sah. Ada yang tidak sah juga terjadi juga alam rahim. Yang sah juga apalagi. Kita bicara kita yang sah artinya. Karena salah satu maksud beragama itu turun adalah hizbun nasl, memelihara keturunan supaya jelas. Ya berhubungan antara suami dengan istri, ada pembuahan. Kemudian pembuahannya terjadi, kemudian sang ibu mengandung dalam rahim. Setelah 4 bulan, artinya 40 hari kali 3 bulan, 40 hari kali 3, 4 bulan ya, 40 hari kali 3. Baru Allah meniupkan ruh kepada janin yang dikandung oleh seorang wanita. Makanya kalau 4 bulan itu mulai terasa bergerak. Tadinya belum ada kehidupan, karena belum ada ruhnya. Begitu 4 bulan, ada ditiupkan ruh, baru ruhnya bergerak. Barulah artinya terjadi, artinya alam rahim itu mulai disatukan antara ruh yang dulu telah diambil sumpahnya kepada jasad yang sudah mulai terbentuk dalam rahim. Dan saib mengandung wahnan ala wahnin dengan penuh kesusahan, penuh kelelahan. Jadi ibu itu mengandung kita ini penuh artinya penderitaan, dibawa beban kemana-mana. Kan orang hamil itu menderita segala macam karena kemudian dia apalagi sudah besar terasa berat, tidur celentang salah, tengkurap nggak bisa. Kalau udah hamil besar repot kalau tengkurap. Miring kanan, miring kiri terasa berat. Itu dijalani oleh bagian dari proses kehidupan alam rahim di dalam. Di 9 bulan kita berada dalam, kurang lebih 9 bulan. Dan 7 bulan. Allah artinya kemudian sudah memberi rezeki kepada ibu. Apa yang dimakan ibu dimakan oleh janin yang di dalam kandungan. Prosesnya begitu rumit. Ya, karena yang diserap oleh sang bayi itu kan udah saripatinya, bukan lagi makanan yang dikunyah sama ibu, sama dengan itu saripatinya yang bisa memberikan nutrisi kepada sang bayi. Jadi kita sadar betul bahwa Allah itu begitu canggihnya mencipta, proses penciptaan di dalam itu. Dari mulai awal, ya, kata hubungan suami istri itu kan sang suami itu ya mohon maaf menyemprotkan miliaran sperma. Miliaran sperma itu. Bukan sperma yang miliarannya berebut untuk artinya menemui indung telur yang ada di rahim seorang wanita. Dan semuanya itu yang miliarannya mati semua. Cuman satu yang bisa sampai kepada indung telur.
Dan kita ini pada hakikatnya sudah mempunyai, artinya menjadi juara. Karena kita juara, kita mengalahkan saudara-saudara kita yang dari sperma orang tua kita, ayah kita itu yang kita tidak berhasil mencapai. Saudara-saudara balapan lari, artinya. Dan kita pemenangnya. Jadi kita ditakdirkan sebagai orang yang sudah menang dari mulai awal. Kan yang lainnya terbuang semua. Udah ada mungkin yang berbarengan sampainya 2 atau 3, itu jadi anak kembar 2. Sampainya berbarengan 4, jadi anak kembar 4 dan seterusnya. Tapi kita yang sendiri terutama artinya, ya kita sebagai pemenang dari saudara-saudara kita yang dulu disemprotkan spermanya dari ayah kita. Itulah Allah atau menciptakan proses seperti itu. Sampai kemudian dari kandung 9 bulan, begitu beratnya seorang ibu mengandung. Apresiasi oleh Allah atas kita wajib lebih menghormati ibu kita dibanding ayah kita. Karena proses penderitaannya sangat besar. Nah, kemudian baru kita masuk ke alam dunia. Ini alam yang paling menentukan. Wallahu allazi akhrajakum min ummahatikum la ta'lamu syai'a wa ja'alakum sam'a wa absara wa la'allakum tashkurun. Surah An-Nahl ayat 78 Allah mengatakan, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Kamu tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan pendengaran, penglihatan supaya kita ini sebagai bekal hidup kita. Ta'alakum tashkurun, supaya kalian semua menjadi orang yang bersyukur. Itu awal kehidupan dunia kita. Dan bayi kelahiran kita. La ta'lamu syai'an, kita tidak tahu apa-apa. Bahkan kita tidak memiliki apa-apa. Lahir dalam keadaan telanjang. Bahkan manusia itu pada awalnya itu dalam tanda kutip artinya masih berbeda dengan hewan. Jadi kalau kita tanya artinya perbedaan manusia dengan hewan itu apa? Yang paling jelas terlihat adalah kalau kita lihat bahwa hewan itu begitu lahir langsung jadi hewan, Pak. Kalau manusia lahir itu tidak langsung jadi manusia. Makanya sering kita dalam ungkapan sehari-hari doanya orang tua, mudah-mudahan kalian jadi orang. Kan gitu. Berarti kita belum jadi orang. Jadi perkembangannya berbeda. Anak ayam lahir begitu langsung bisa jalan. Anak kambing itu berapa menit bisa jalan. Kita nunggu 2 tahun dulu baru bisa jalan. Manusia itu lahir disuapin dulu. Hewan itu enggak. Langsung dia bisa makan. Jadi langsung jadi hewan orang. Tapi dalam perkembangannya kemudian mereka stagnan. Hewan itu stagnan. Hewan yang punya otak bukan mati ya. Kan bisa dilatih, hewan anjing itu bisa dilatih. Lumba-lumba bisa dilatih dan segala macam yang lain bisa dilatih juga. Tapi mereka gajah bisa dilatih, bisa main bola. Tapi dia stagnan. Perkembangan otaknya, perkembangan pikirannya lambat. Kalau kita ini perkembangan otaknya nggak terbatas. Bahkan pikiran kita ini adalah anugerah Allah yang sangat tidak terbatas. Orang boleh dipenjara badannya, tapi pikirannya nggak bisa penjara. Soekarno itu dipenjara, tapi dia bisa nulis buku. Buya Hamka dipenjara, tapi dia bisa nulis tafsir Quran. Jadi fisiknya terpenjara dalam ruangan yang sempit, tapi akalnya, pikirannya itu bagian dari anugerah dari Allah. Akal manusia lebih hebat daripada akal hewan atau makhluk-makhluk yang lainnya. Dimulai keadaan dalam dunia. Kemudian Allah memberikan tahapan-tahapan dalam kehidupan dunia itu. Dari mulai anak kecil.
remaja, dewasa, menikah, kemudian tua, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya kita berusia panjang manusia. Ada yang dipanjangkan usianya, ada yang dipendekkan usianya. Itu bagian dari arti ketetapan Allah. Nah, sekarang apa artinya kemudian di dunia, alam dunia kehidupan yang paling menentukan. Jadi kalau dunia itu penting bagi kita. Penting bagi apa? Pentingnya adalah kita untuk beramal. Karena nanti yang menentukan ini kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan kita tadi di alam ruh nanti sampai akhirat itu jutaan tahun bisa. Dan kita hidup di dunia ini cuma 60 tahun, 70 tahun. Ada yang bonus sampai 100 tahun. Tapi itu justru menentukan kehidupan kita selanjutnya yang nanti jutaan tahun. Oleh karena itu, kita harus isi kehidupan kita di dunia ini dengan sebaik. Rasulullah SAW mengingatkan, untuk unfid dunya ka'annaka gharib. Hendaklah kalian berada di dunia ini seolah-olah orang asing. Jadi Rasul mengingatkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita yang abadi. Kita cuma numpang. Au abiris sabil, atau numpang lewat. Ya, kalau orang Jawa ada istilah mampir ngombe. Dunia itu cuma tempat mampir, cuma minum doang sebentar. Dalam perjalanan kita yang tadi panjang perjalanan abadi. Dunia ini tempat kita cuma mampir ngombe. Bahwa kita hanya mampir sebentar. Nah, mampir sebentarnya itu harus kita isi. Maka Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi menjawab pertanyaan tadi, limaza ji'na, untuk apa kita diadakan di dunia ini? Itu untuk beribadah. Untuk beribadah. Jadi kalau kita diciptakan untuk beribadah, ya seluruh aspek kehidupan kita ini kita harus jadikan sarana untuk beribadah. Kita niatkan untuk beribadah apa saja. Kalau kita niatkan semua kehidupan untuk ibadah, maka kita tidak ada terpikir untuk melakukan maksiat. Ini konsep dasar. Jadi kalau kita melakukan maksiat pada Allah itu berarti kita menyalahi tujuan penciptaan kita. Jadi ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairi mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah ritual. Berarti kita artinya sholat tadi kan. Baca Quran itu ibadah ritual. Termasuk puasa juga ibadah ritual. Tapi ada ibadah yang ghairu mahdoh, yang nilainya juga sangat besar. Dan justru di situ kita mengatakan kalau kita bisa artinya memberikan ibadah ghairu mahdohnya ini memaknai dengan benar-benar niat ibadah, insya Allah pahala itu akan mengalir terus menerus. Ada satu hadis mengatakan bahwasanya artinya menikah itu adalah separuh dari agama. Ya, nisfuddin. Jadi orang menikah itu menyempurnakan semuanya. Separuh agamanya adalah ritual, separuh agamanya kita nikah. Kenapa nikah itu dikatakan separuh agama? Nikah itu ibadah yang paling panjang. Nikah itu, pernikahan itu ibadah yang paling panjang. Sholat kita 10 menit, 15 menit udah lama sekali. Tapi nikah itu kalau kita nikah umur 26 tahun, 25 tahun, diumurkan panjang kita sampai 70 tahun, berarti sama 50 tahun itu adalah ibadah kita. Makanya hubungan antara suami istri, interaksi atas suami istri itu harus bisa kita berikan makna yang ibadah. Suami menafkahi istri ibadah. Istri melayani suami, berbakti kepada suami adalah ibadah. Sepanjang 50 tahun itulah kita melakukan ibadah. Nah, kita lihat bahwasanya ibadah kita ini
Ini harus kita perhatikan. Ini bagian dari kehidupan kita yang paling besar, kehidupan rumah tangga kita ini. Kita dunia, kehidupan di dunia kita ini adalah kehidupan yang sebagian besar diwarnai oleh kehidupan rumah tangga. Harus kita pelihara betul, artinya rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang bernilai ibadah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi suami adalah pakaian dari istri, istri adalah pakaian dari suami. Jadi suami istri kan gak ada apa-apa, kan melekat katanya. Harus kita ibadah. Bagaimana kita memaknai ayat ini? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Apa makna pakaian itu? Yang pertama adalah pakaian itu adalah sitrul aurah. Kalau dalam agama, pakaian itu utama fungsinya menutup aurat. Ya, menutup aurat. Kalau laki-laki suami istri itu harus saling menutupi auratnya, saling menutupi kelemahan-kelemahannya, saling menutupi kejelekan-kejelekannya. Kejelekan istri, kekurangan istri menjadi ladang amal untuk suami untuk memperbaikinya. Kekurangan suami menjadi ladang amal bagi istrinya untuk memperbaiki kekurangan. Jadi kalau cara pandang kita seperti ini, insya Allah kehidupan kita selama puluhan tahun bersama istri kita akan menjadi nilai ibadah. Oleh karena terlarang seorang suami menceritakan kejelekan istrinya. Juga terlarang seorang istri menceritakan kejelekan suaminya. Karena tadi fungsi pakaian sitrul aurat, menutup aurat, menutup kejelekan. Fungsi yang kedua dari libas, artinya pakaian itu. Ya kan, istri sebagai pakaian, suami sebagai pakaian. Yang keduanya adalah wiqayah, saya penjaga. Pakaian itu menjaga diri kita. Kalau nggak kita pakai pakaian, kita masuk angin gitu. Dalam keadaan dingin kita merasa kedinginan kalau kita nggak pakai pakaian. Dalam keadaan panas kita merasa panas, terkena sinar matahari dan segala kalau kita nggak pakai pakaian. Oleh karena itu seorang suami dan istri itu saling menjaga, saling melindungi. Ya. Kalau ada KDRT itu berarti kan fungsi ini jadi hilang. Harus menjadi melindungi, ya, saling melindungi. Suami melindungi istri, istri melindungi suami dalam segala hal. Dan kalau ini bisa kita kehidupan kita selama dalam dunia ini yang lebih banyak diwarnai kehidupan bertangga, maka kehidupan kita menjadi dunia kita menjadi baik. Yang ketiga, artinya fungsi dari pakaian itu adalah zina. Zina itu artinya perhiasan. Jadi suami jadi perhiasan istri, istri jadi perhiasan suami. Saling memperindah kehidupan. Oleh kita hakikatnya kalau kita pernikahan itu, kehidupan kita sebelum nikah dengan dibanding kehidupan setelah nikah harus lebih indah kehidupan kita setelah nikah. Kalau kita tambah rungsep setelah nikah berarti kita nggak, untuk apa kita nikah tanpa sengsara katanya kalau tidak nikah. Justru kalau kita menikah, dengan menikah itu kita hidup kita lebih bahagia tadi. Karena tadi ada yang melindungi, ada yang artinya menutupi aurat, menutupi kelemahan-kelemahannya, bisa sharing segala macam. Nah itu kan kita paling banyak dalam kehidupan dunia kita ini ada kebersamaan kita dengan istri kita, dengan keluarga. Dengan orang tua kita paling lama kita 18 tahun.
atau 20 tahun setelah itu keluar menikah dan segala macam. Sekamarnya paling 2-3 tahun, sampai umur 3 tahun satu kamar. Tapi dengan istri kita udah 10 tahun kita satu kamar. Dengan orang tua kita kan sekamar 3 tahun, 4 tahun. Dengan anak kita sekamar 3 tahun, 3 tahun. Tapi dengan istri kita puluhan tahun kita satu kamar. Kalau kita tidak bisa berhubungan dengan baik dengan suami dan istri kita, ya agama kita menjadi dipertanyakan. Oleh karena itu, kata Rasulullah bahwa berkeluarga itu, menikah itu separuh dari agama. Bahkan potensinya bisa lebih dari kan. Jadi ini bagian dari kehidupan. Jadi perjalanan hidup kita di dunia diwarnai di kehidupan rumah tangga kita. Oleh karena berumah tangga, jadi berkeluarga itu adalah ibadah kita yang paling panjang. Bisa 50 tahun, bisa 60 tahun, dan seterusnya. Tergantung dari usia. Yang lain cuma sebentar. Oleh karena itu di rumah tangga kita itu kita jalani dengan tadi, dengan nilai-nilai agama yang penting. Ya. Anak kita artinya kita didik dengan baik agamanya supaya dia penerus nanti disalah agama kita. Tujuan kita hidup ini untuk beribadah. Di antaranya tadi selain ibadah ritual, ibadah mahdah, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan tadi keluarga yang barangkali mewarnai kehidupan kita. Nanti baru keluar kita berhidup dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita dan segala macam. Dan tetangga itu termasuk artinya juga yang diperintahkan jadi perhatian dalam agama kita. Jadi kata Jibril sering memberi ilham. Jibril kemudian memberi ilham kepada Rasulullah, berpesan supaya perbaiki tetangga. Sehingga Jibril ini pernah ngira bahwa jangan-jangan tetangga ini nanti akan ada wahyu, tetangga ini dapat warisan gitu. Karena begitu seringnya Allah artinya memberi ilham pada Nabi Muhammad supaya berbaik kepada tetangga. Bahkan dikaitkan dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yu'min jarahu. Man kana yu'minu bil yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah amankan tetangganya. Jadi amankan tetangganya itu jangan kita ganggu, maksudnya jangan kita. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetangganya. Bahkan kita dianjurkan untuk saling berbagi dengan tetangga. Tahabu. Kalau kita masak artinya sop, kalau kita dagingnya sedikit, ya minimal airnya kita bagi gitu kan. Walaupun sekarang kalau kita bagi gitu kita anggap penghinaan. Tapi semangatnya bukan artinya substansinya ada semangat kita berbagi. Itu artinya sebagai ungkapan Rasulullah supaya artinya jangan kita merasa kecil hati untuk berbagi kepada orang lain. Itu kehidupan dunia kita. Nah kita menuang dunia mazratul akhirah kata Rasulullah. Dunia itu tempat kita bercocok tanam, nanti hasilnya kita akan tuai di akhirat. Maka kita banyaklah cocok tanam kita ini. Kita suburkan ladang amal kita di dunia ini supaya nanti kita bisa panen di akhirat. Nah kemudian perjalanan selanjutnya adalah namanya alam barzah terminalnya. Jadi tadi alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah. Alam barzah itu dimulai dengan apa? Kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas itu akan mati. Bahkan Rasulullah itu yang diingatkan, qul innal mauta tafiru minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Rasulullah pada manusia semuanya bahwa kematian yang kamu semua lari daripadanya, bahwa dia akan pasti menjumpaimu. Jadi kita ingin lari dari kematian.
ingin lari dari kematian. Tapi kita akan dikejar nanti kematian. Yudrikumul maut wala kuntum fi burujim musayyadah. Kematian akan mengejarmu kepada di mana saja kamu berada, walaupun kalian artinya bersembunyi dalam benteng yang kokoh. Jadi, ya kita yakin bahwa kita ini harus akan mati. Dan orang beriman diperintahkan nantinya aksuru hazabil lazza al maut. Hendaklah kalian selalu mengingat tentang suatu hari nanti yang putus kelezatan itu hari kematian kita. Jadi setelah hari kematian kita tidak bisa merasakan apa-apa. Namanya alam kematian dimulai, alam barzah itu dimulai awalnya dari kematian kita. Jadi kematian itu dalam Al-Quran ada maut, ada ajal, ada wafat. Maut itu berpisahnya ruh dengan jasad, itu namanya maut. Kalau ajal batas kehidupan. Jadi waktunya, kontraknya udah habis, ajal. Kalau wafat artinya sempurna. Apa sempurna? Rezekinya udah habis. Sudah dikasih semua sama Allah. Jadi ada hadis kita nggak usah, makanya kan nggak usah ketakut kehilangan rezeki selama masih hidup. Kalau kita masih hidup pasti dapat rezeki sama Allah. Karena dalam hadis tidak wafat seseorang sebelum rezekinya habis, kata Rasulullah. Jadi kalau kita sudah wafatkan itu berarti rezeki kita sudah habis, nggak ada lagi jatah rezeki kita, nggak ada lagi. Nah, ini kita wafatkan oleh Allah. Itu mulai dari alam barzah. Alam barzah itu terminal. Jadi kalau kadang-kadang ungkapannya keliru juga kalau kita di dalam misalnya sambutan kematian, marilah kita antar kepada peristirahatan terakhir. Bukan terakhir itu, terminal. Nanti saat perjalanan lagi nanti dibangkitkan lagi. Nah di alam kubur itulah kita nanti mengalami satu masa. Barzah itu namanya batas. Batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Barzah, dinding pembatas itu. Barzah itu asal katanya dinding batas. Batas apa? Batas antara kalau masih hidup kita ini alam dunia, tapi alam akhiratnya belum mulai karena belum kiamat. Ya kita hidup dalam barzah, alam batas itu alam nanti kita sampai datangnya hari kiamat. Nah itu sudah artinya nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, man dinuka. Dan kita bisa menjawab itu kalau kehidupan kita jalani sesuai tadi dengan tuntutan agama. Sesuai dengan tugas kita di dunia itu beribadah pada Allah. Tidak bisa kita apal. Walaupun kita talqin itu isinya kan wahai artinya ya ahli kubur, artinya nanti kalau ada yang tanya man rabbuka, jawab Allah, artinya gitu. Itu mengingatkan. Ya, walaupun ingatkan kalau orang itu memang tidak beramal sesuai dengan tuntunan syariat tidak bisa jawab. Yang bisa jawab itu adalah pertanyaan sepele, tapi itu dijawabnya dari artinya kebiasaan kita. Kalau kita tidak pernah baca Quran sama sekali, kalau baca man kita buka, kita bingung jawabnya nanti. Nah, itu ada di perjalanan kita yakin karena dikabarkan oleh Rasulullah. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Siksa kubur itu ada yang sementara, ada yang selamanya. Kalau orang kafir selamanya siksa kubur. Siksaannya bukan siksaan fisik, kadang-kadang siksaan psikis. Di mana siksaan psikisnya itu? Karena setiap sore, pagi dan sore itu neraka dan surga itu dinampakkan. Ya, kalau orang kafir itu nanti makanya siksaannya selamanya itu dinampakkan sih. Kamu nanti di sini nih kalau udah siksaan betul. Kita akan tersiksa kalau kita nanti tahu bahwa kita ini akan menderita. Itu lebih tersiksa. Belum siksaannya belum datang kita udah merasa tersiksa dulu. Tapi kita akan bahagia, merasa senang nikmat kubur itu kalau kita di tingkat posisi kita nanti di sini. Dan orang nanti alam kubur, orang nanti baru kaget kan di dalam surat Yasin itu
qalu ya walana ba'atsa min marqadina. Ya celaka, kok siapa tiba-tiba ada yang bangunin katanya. Jadi lagi anak-anak tidur, artinya dikubur itu selesai kan? Tapi setelah orang kemudian setelah orang pulang semua, ada yang bangunin malaikat. Haza ma'adur rahman wa sadaqal mursalun. Maka di situ ada saktah. Saktah itu kenapa? Anak kalimat yang pertama itu adalah perkataan ahli kubur. Artinya, anak kalimat yang kedua adalah perkataan malaikat. Haza ma'adur rahman wa sadaqal mursalun, itu perkataan malaikat. Maka tidak boleh kita sambung, kita batasi. Artinya, ada saktah, kita berhenti sebentar. Untuk membedakan bahwa yang satu adalah perkataan orang ahli kubur yang kaget dibangunin, orang kafir terutama itu. Kalau orang Islam nggak kaget karena sudah diberitahu kita nanti bahwa kita ada pertanyaan. Kemudian yang kedua itu adalah perkataannya malaikat. Hazan ma'adhar. Inilah dulu yang dijanjikan oleh para rasul itu aja, bahkan diberitahu. Jadi kita ini bersyukur, Pak. Nanti ada ujian di kubur itu, pertanyaan-pertanyaan udah bocorin jawabannya sekarang kan. Orang beriman syukur dibocorin. Tapi ada yang salah menafsirkan hadis ini. Jadi ada guru madrasah, artinya bocorin saat ujian. Jadi ujian itu pada ujian nasional dibocorin, kasih tahu muridnya. Kita ditanya sama itu, kok ada salah bocorin? Pertanyaan kubur aja dibocor dari sekarang. Pertanyaan kubur aja dibocorin dari sekarang. Masa kita bocorin ini nggak boleh, di urusan dunia nih. Pertanyaan kubur itu nanti dibocorin sama Rasulullah sekarang. Ini orang cari-cari alasan. Ya, oke. Nanti kubur selesai, kapan nih selesai? Kalau sudah kiamat nanti kita beralih lagi ke alam akhirat. Tapi itu belum, baru padang mahsyar nanti. Padang mahsyar dikumpulkan, kemudian nanti catatan amal kita ini dihitung. Kemudian nanti catat amal kita ini diberikan kepada kita, ada yang diberikan menerima tangan kanan, ada yang diterima tangan kiri. Itu di belakang. Yang berbahagia baca catat amal kebaikannya adalah amal yang diterima dari tangan kanan. Ya, kita berusaha supaya amal kita ini diterima. Makanya kita ingat betul aja bahwa ayat yang paling kita hayati sebetulnya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa taraka ma hiya narun hamiyah. Bahwa kita harus amal kebajikan kita lebih banyak dibanding amal kejelekan kita. Itu harus kita jaga betul. Ya, ayat ini sederhana, sering kita baca, namun hendaknya bisa kita hayati dengan lebih baik lagi, lebih mendalam, supaya kita betul-betul bisa menerima amal catatan kita dari tangan kanan. Ya, setelah dicatat, diberikan tata amal, baru di mizan, ditimbang nanti mana yang lebih berat timbangannya. Kalau lebih timbangannya dia akan masuk surga, kalau timbangannya lebih jelek dia akan masuk neraka. Nah, setelah itu baru melewati namanya sirat. Jadi, jembatan. Jadi beda dengan siratul mustaqim. Kalau siratul mustaqim itu jalan yang lurus. Kalau itu sirat namanya sirat. Jembatan yang di bawah neraka menuju surga. Kalau orang beriman, orang bertakwa, dia akan melewati jembatan itu dengan mudah. Tapi kalau orang yang banyak dosanya, belum diampuni suatu di dunia, dia akan nyemplung dulu di neraka. Kita mudah-mudahan artinya bisa jadi orang yang bisa masuk surga tanpa harus melalui neraka. Caranya apa? Kurangi dosa kita, perbanyak istighfar. Istighfar jangan kita tinggalkan. Kalau Nabi 100 kali, kita jangan lebih dari itu mestinya. Dan kita kejar istighfar itu. Ampunan Allah itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Adalah saat kalian bersegera untuk mencapai ampunan Allah. Maka amal-amal kita ini harus kita dahulukan untuk mencapai keampunan dari Allah. Yesus, kadang-kadang kita ini kan
pikiran dunia kita ini terlalu besar. Sholat duha kita inginnya supaya rezeki lancar, dagangan laku, yaitu bagian dari keimanan kita. Tapi bukan itu seharusnya. Sholat duha itu bisa menggugurkan banyak dosa kita, diampuni Allah. Ya, itu yang jadi utama kita, yang rezeki lancar jadi bonus saja gitu, jangan kita jadikan tujuan utama. Karena tujuan kita ini kita merasa banyak dosa seharusnya gitu. Kita underestimate terhadap amal kita. Oleh karena itu kita akan merasa banyak dosa, kita harus banyak minta ampun, jalan-jalan menuju pengampunan Allah itu kita kejar semuanya. Dan itu yang utama. Kalau yang lain-lain itu kita jadikan sebagai bonus saja. Kadang-kadang orang ini semangat nih kalau amal ini, saya amal ini supaya rezeki lancar, amal ini supaya naik jabatan, itu wah. Tapi amal ini bisa minta ampunan Allah, kita kadang-kadang setengah-setengah ngamalkannya. Ya jangan dong artinya. Kita harus, karena nanti yang akan memberikan manfaat bagi kita itu kata ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhir perjalanan kita semuanya terjun baru kita kembali nanti kepada Allah. Ya. Ada yang berpulang ke rahmatullah, ada yang berpulangnya ke laknatullah. Orang mukmin berpulangnya ke rahmatullah. Orang yang tidak beriman, ya ke laknatullah, karena dia tidak percaya pada Allah. Dia akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kafir itu tidak boleh kita katakan almarhum kalau dalam bahasa. Almarhum itu merek orang yang mendapat rahmat. Ya kalau kita orang kafir meninggal, kita cukup bilang mendiang, dia sudah hilang. Jadi mendiang itu kan artinya sudah hilang. Ya kita cukup itu aja. Jangan kita sematkan almarhum. Kalau almarhum itu artinya orang mendapat rahmat. Tidak ada orang kafir mati yang dapat rahmat, nggak ada. Kalau orang muslim, sejelek-jelek orang muslim, seandainya masuk neraka duluan, tetap naik ujungnya di surga. Nah, jadi kan, kita yakin seperti itu. Itu barangkali sebagai gambaran umum tentang perjalanan hidup kita, yaitu dari mulai alam ruh, alam rahim, kemudian alam dunia, alam barzah, kemudian ke alam akhirat, ujungnya ada surga dan neraka. Perjalanan kita menuju ke sana. Dan kita dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya bahwa orang yang hadir di Majlis Ta'lim itu Raudhatum min riyadil jannah, sudah hadir di taman surga, dan kita tinggal selangkah lagi masuk ke pintunya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan ilmu yang kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, memberi peringatan pada diri saya pribadi dan kita semua. Silahkan kalau ada pertanyaan satu atau dua. Mudah-mudahan kalau tidak ada. Saya mau bertanya Pak Ustadz Haji Muhammad Rasyad. Nama saya Bu Subahi. Maaf Pak Haji Muhammad Rasyad, saya mau bertanya mengenai perempuan yang tidak menikah karena usianya sudah begitu banyak dan anaknya baik, segalanya baik menurut saya. Itu keponakan saya sendiri. Kalau saya dengar tadi Pak Ustadz mengatakan pernikahan itu adalah perjalanan panjang dalam ibadah. Bagaimana ya Pak Haji Rasyad? Seperti ini saya harus memberikan sedikit sama dia untuk pengertian-pengertian ke sana. Itu Pak Haji Rasyad, terima kasih. Ya itu kan kadang-kadang kalau soal jodoh itu Allah sudah ngatur artinya. Kalau orang itu belum dapat jodohnya, ya berarti kita harus pertama harus ridho dulu dengan keadaan itu, kemudian memperbanyak ibadah yang lain. Jadi ibadah yang lain harus kita perbanyak. Jadi ibadah itu kan kadang-kadang kan ada banyak variasinya. Ada orang konsentrasi ibadah banyak sedekahnya, ada orang yang banyak puasanya, ada orang yang banyak sholat sunnahnya. Jadi menurut artinya bidang-bidang yang dia minati. Kalau dia ternyata jodohnya belum ada, ya kalau memang masih dia berharap, ya kita doakan supaya dia cepat dapat jodoh. Tapi kadang-kadang orang sudah tidak berharap, sudah malas karena sudah umur dianggapnya merepotkan. Ada orang seperti itu. Jadi kalau berumah tangga itu dianggapnya merepotkan. Ya. Dia senang dengan kesendiriannya, dia bebas kemana-mana. Artinya tidak punya tanggung jawab. Ada orang seperti itu. Ya, seperti walaupun secara agama ini orang keliru.
Ada hadis artinya ada larangan menjomblo, tapi hadisnya lemah artinya. Larangan jomblo itu ada hadisnya lemah. Karena artinya gini, tadi kan bahwa nikah itu kan ibadah paling panjang. Jadi kalau kita sudah menikah itu berarti kita punya kesempatan beribadah secara dalam kehidupan kita dengan sabar, dengan artinya dengan sabar, dengan syukur, dengan segala macam menghadapi istri kita. Jadi orangnya. Jadi ada suami istri nih cerita. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi mohon maaf. Suaminya mohon maaf artinya jelek. Istrinya cantik sekali. Tapi dua-duanya orang taat artinya. Sehingga dia mengatakan bahwa kita ini semua ahli surga. Katanya. Kata suami saya, istrinya kaget, kenapa surga? Iya. Saya bersyukur terima kamu yang cantik, dapat kamu yang cantik, kamu sabar dapat saya yang jelek, dia bilang. Jadi suaminya syukur kan dapat istri yang cantik, artinya istri sabar karena suami yang jelek. Dua-duanya surga. Kita aja pasangan yang akan jadi penghuni surga karena kita saling sabar dan syukur. Jadi kalau seperti itu, nah Rasulullah itu mengajarkan para sahabat seperti itu sehingga dia punya jiwanya, kebesaran jiwanya seperti itu. Dalam keadaan apapun dia bisa mengelola artinya. Sebetulnya kan orang kan kalau artinya imannya nggak kuat artinya istri cantik, suami jelek, suami artinya sanksi istri ngedumel, suami yang jelek. Kemudian suami juga begitu juga ya. Akhirnya enggak, tapi Rasulullah mengajarkan para sahabat punya iman yang seperti itu. Sehingga dalam keadaan apapun, situasi apapun dia tetap bisa mengelola keimanannya. Jadi tadi kembali pada orang yang kalau bisa dicarikan jodohnya ya lebih bagus artinya supaya dia bisa punya pendamping. Kalau tidak ya dianjurkan dia supaya tetap dalam koridor keberagaman yang baik, bersosialisasi dengan baik, sehingga dia punya ibadah-ibadah yang baik. Ibadah ini kan tadi kan banyak macamnya tadi kita. Orang yang punya kecenderungan sedekah banyak ya silakan sedekah banyak. Orang yang punya kekuatan untuk ibadah yang lain, puasa Nabi Daud dan segala macam. Yang sehari puasa sehari enggak itu punya kemampuan silakan jalanin. Jadi ini saja ibadah yang menjadi passion istilahnya ulama, supaya dia bisa memaksimalkan ibadah dia. Ya, itu ya. Ya, yang lain ya jangan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau nggak ada, siap. Ustadz, izin ya. Ini testimoni aja ya. Ya. Di antaranya kan maqasid syariah itu ada menjaga agama, ya. Menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan gitu ya. Indahnya Islam itu kan mengatur ya. Kita diminta mengikuti sunnah Rasul, kita menikah, berkeluarga, terus mengurus membesarkan anak, termasuk merawat orang tua kita di saat sudah sepuh seperti itu. Di satu sisi ini terbukti di negara lain yang mungkin di Eropa, Amerika, bahkan termasuk Jepang itu, kan modelnya nggak tahu ya, apakah mereka berkeluarga gitu ya, apakah menikah. Mungkin sifatnya ya nggak diikat dengan agama, pokoknya kawin lah begitu ya. Istilahnya double income no kid. Bahkan menikah itu nggak kepengen punya anak gitu, karena merepotkan seperti itu. Sehingga populasinya kan terus menurun kan di Eropa, khususnya di Inggris gitu ya. Bahkan itu ketolong banyaknya imigran dari India, dari Pakistan seperti itu. Itu aja sih mungkin bahwa saya cuman Islam itu udah benar gitu ya. Ini bisa jadi ibroh pembelajaran buat ya contoh di negara Jepang yang saat ini kan populasinya turun banyak tuh. Kalau di YouTube tuh desa-desa kosong, ada rumahnya nggak ada penghuninya. Mungkin yang tua udah meninggal, nggak ada regenerasi seperti itu. Itu aja sih. Ustaz. Ya memang artinya Islam itu mencatat supaya kita tetap punya keturunan. Sekarang ini kan ada namanya paham childless, jadi orang punya artinya mau nikah tapi nggak punya anak gitu kan, nggak pengen punya anak, bahkan dia lebih senang melihara kucing, melihara anjing daripada melihara anaknya sendiri karena dianggap merepotkan. Jadi kalau mau ngambil anak aja gitu, nah, itu nggak benar juga artinya. Islam kita Islamnya fitrah artinya.
Saya punya teman Pak, jadi kebetulan suatu WA grup ini, ada WA grup teman kita, teman SMA. Dia justru orang tuanya dititipin ke panti Freda Pak. Ketemu panti Freda. Orang tua itu kenal sama kita, ada dulu sering main. Jadi pernah ada suatu teman yang di WA sama orang tua, tolong kirimin uang saya. Adanya dimarahin sama teman saya itu yang jangan jadi langsung disebar di WA. Mohon kalau ada orang tua saya minta uang jangan dikirim, dia bilang. Jadi, kenapa? Nanti dia pulang, dia bilang. Jadi dia nggak mau orang dia pulang. Bayangkan seperti itu, zaman sekarang ini orangnya seperti itu Pak. Nanti dia pulang nanti kalau ada karimau, dia bikin protes jauh Pak, waktu dia Sukabumi. Jadi ada teman yang dekat gitu yang kenal sama orang tuanya, ini di WA sama orang tua, tolong kirim saya kirimin uang saya. Artinya kan teman ini kan tanya sama teman saya, tanya orang tuanya, ini ada bapak mau kirim uang, minta, jangan kasih, dia bilang. Nanti dia pulang. Nah, sampai begitu Pak dia zaman sekarang ini. Ya, kejadian kemarin ini kan anak bunuh orang tuanya kan, neneknya bapaknya dibunuh, ibunya untung selamat katanya nggak dibunuh. Zaman kan. Nah itu ya karena tadi cara pendidikan agama sudah menjadi bukan tema utama. Jadi kita harus menjadikan pendidikan agama ini dengan agama Islam ini terutama yang komprehensif sebagai tema utama kita agar anak-anak kita bisa menjadi penerus keberagaman dan kita. Allah alam bisawab ya. Cukup ya. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanaka kama sanaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang akan menghindarkan kami dari perbuatan maksiat. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menghantarkan kami kepada surgamu. Ya Allah, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kepada kami kemampuan untuk senantiasa mengingatmu. Ya Allah, karuniakanlah kami kemampuan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk beribadah kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Allahumma habib ilainal iman wa zainu fi qulubina wa qarina kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kami mencintai keimanan, jadilah iman mengisi seluruh hati kami sehingga kami membenci kekufuran, membenci perbuatan maksiat dan dosa, dan jadikan kami orang mendapat petunjuk-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.